puji bagi Tuhan semesta alam. Kita negeri berlian, ciptakan damai anti kekerasan, warna dan indah perbedaan, taat konstitusi dan toleransi, saling menerima dengan semua tradisi, kebalkan tangan dan saling menghargai cita-cita kita untuk NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, berkah dalam, Rahayu. Sobat mantap semua, selamat datang kembali di podcast Lantai Surga. Obrolan santai seputar moderasi beragama. Nah, dalam podcast kita kali ini saya ditemani oleh narasumber kita kali ini hadir Bapak Muhammad Basuni SAG. Beliau adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Sobat mantap, mari kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Yulfa. Ya, terima kasih, ini sudah siap kita akan mengobrolkan tentang Seksi Bimas Islam. Alhamdulillah di podcast moderasi beragama kali ini ada dua hal yang ditangani oleh Seksi Bimas Islam, dan ini akan kita obrolkan langsung dengan Kasih Bimas Islam. Baik, langsung pada pertanyaan yang pertama ini Pak Kasih Bimas Islam. Kalau di Seksi Bimas Islam, Bimbingan Masyarakat Islam, itu kan pelayanan terhadap mayoritas penduduk atau masyarakat di Kabupaten Purworejo, karena bimbingan masyarakat Islam dan mayoritas kita itu beragama Islam. Nah, apa saja hal-hal atau bidang yang ada di Bimas Islam? Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kami semuanya. Terima kasih Mbak Zulfa. Ya. Seluruh pendengar pemirsa podcast Lantai Surga milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Selaku Kasih Bim Seksi Islam Kemenang Kabupaten Purworejo, ada beberapa bidang yang ditangani oleh Seksi Islam. Hanya membetulkan tadi Mbak Zulfa, ada 3 sebetulnya ya. Ada 3. Yang pertama kaitan dengan urusan agama Islam, kemudian yang kedua KUA dan keluarga sakinah, yang ketiga penyuluhan agama Islam. Ya, untuk kaitan dengan yang pertama tadi, urusan agama Islam meliputi ada kalibrasi. Kalibrasi itu meliputi ukur arah kiblat, hisab ru'yat pada saat khususnya bulan Ramadan, bulan Syawal. Itu. Kemudian ada kemasjidan, ada perpustakaan Islam, juga ada seni budaya Islam. Itu ya terkait dengan urusan agama Islam. Satu urusan agama Islam. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan KUA dan keluarga sakinah. KUA jelas fokusnya pernikahan, cuma tidak hanya pernikahan, ada zakat wakaf juga di situ, ada waris juga di situ, ada juga melayani tentang bimbingan manasik haji. Ya, kemudian yang untuk keluarga sakinah, terus terang untuk Bimas Islam atau khususnya Kementerian Agama secara umum, bahwa kita melayani umat Islam sebelum menikah sampai masuk kubur masih kita layani. Kita bimbing seperti itu. Itu ya sobat mantap, ternyata nih pelayanan KUA itu luar biasa. Monggo dilanjut Pak. Ya, tadi terkait dengan urusan agama sudah jelas ya. Yang kemasjidan misalnya, di situ ada pembinaan takmir masjid, ada informasi tentang bantuan-bantuan bagi rehab masjid yang nanti tercover oleh pemerintah daerah baik kabupaten maupun tingkat provinsi, bahkan sampai pusat.
Cuma memang kaitan dengan bantuan yang Kementerian Pusat itu melalui aplikasi SIMAS. Itu yang kemasjidan ya. Kemudian kaitan dengan kalibrasi, yaitu ukur arah kiblat. Silakan takmir masjid, musola yang ada di Kabupaten Purworejo, bahkan mungkin lokasi-lokasi umum yang di situ ada di bawah musola bisa mengajukan untuk ukur arah kiblat ke Kementerian Agama. Kan kita layani tanpa biaya. Ya, lokasi umum itu misalnya di fasilitas umum ya, ada pasar misalnya. Pasar gitu. Oh ya. Jadi pengukuran arah kiblat untuk masjid dan musola ini dilayani oleh Seksi Bimas Islam, begitu ya Pak? Iya. Lanjut ke tadi ya yang ketiga kedua, tadi. Ketika sudah jelas ya, kemasjidan, kemudian ada perpustakaan Islam juga ada. Nah, kemudian yang urusan dengan KUA dan keluarga sakinah. Nah, KUA jelas sudah melayani nikah juga mulai dari sebelum pernikahan ada binwin, yang bimbingan calon pengantin, ada juga brus, bimbingan remaja usia sekolah, ada juga brun, bimbingan remaja usia nikah. Ya, jadi seperti itu yang luar biasa ada binwin. Kemudian yang di KUA ada juga wakaf, dilayani dengan masalah wakaf, dilayani juga kaitan dengan haji, bukan haji. Manasik haji. Iya, manasik haji. Ya. Kemudian tadi yang ketiga ada yang penyuluh agama. Ya, penyuluhan agama ya. Terima kasih. Kaitan dengan kepenyuluhan agama, kita di kantor Kementerian Agama khususnya Seksi Islam di samping menangani masalah urusan agama Islam, urusan KUA, tidak kalah penting di Bima Islam juga ada penyuluhan, di mana teman-teman penyuluh, khususnya penyuluh agama Islam yang ditangani oleh Bimas Islam, ada sekitar 65 penyuluh yang sampai tersebar di seluruh KUA Kabupaten Purworejo. Mereka sebagai tangan panjang kantor Kementerian Agama menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kantor Kementerian Agama. Oke, gitu. Oke, sekarang kita ke yang pertanyaan berikutnya. Kalau tentang pelayanan KUA sepintas tadi sudah kita sampaikan, tapi barangkali ada dirinci. Ada tugas pokok KUA, pelayanan apa saja yang bisa diberikan oleh KUA kepada masyarakat umum. Mungkin Pak Kasih bisa dijelaskan? Iya, terima kasih. Tadi sempat kami singgung di awal bahwa KUA, kantor urusan agama juga terkait dengan keluarga sakinah, seperti itu. Kemudian pelayanan yang terkait dengan agama Islam misalnya, ada pernikahan, terus yang pokok yang di KUA saat ini adalah melayani tentang peristiwa pernikahan di masyarakat yang beragama Islam. Di samping itu ada tentang pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Teman-teman pengulu kepala KUA yang sudah terbintek terkait dengan keluarga sakinah, beliau-beliau di sana juga membina kaitan dengan keluarga sakinah. Setiap saat mereka siap apabila ada hal kaitan dengan permasalahan keluarga sakinah. Kemudian bimbingan kemasjidan terkait dengan kemasjidan mulai dari awal pendirian bahkan sampai izin pendirian, kemudian juga mengeluarkan ID masjid sebagai bukti bahwa masjid musola nomor statistik terdaftar itu kaitannya. Itu hampir sama dengan lembaga nomor statistik, tapi kalau di masjid namanya ID masjid. ID masjid. Bahwa masjid musola terdaftar di kantor Kementerian Agama. Bantuan-bantuan bisa diperoleh tapi harus punya ID masjid. Itu yang di KUA. Kemudian zakat wakaf. Nah, monggo di sana KUA melayani kaitan dengan zakat wakaf. Bagaimana tentang pelaksanaan zakat, kemudian bagian pengurusan tanah wakaf. Di sana dilayani. Mulai dari ikrar wakaf sampai bahkan diusahakan saya timbulnya sertifikat tanah wakaf. Kemudian itu. Kemudian larang manasik haji. Terus terang gaji PHU Purworejo, Kabupaten Purworejo akan terbantu dengan adanya KUA.
di mana mereka mengadakan manasik yang sekarang ini manasik reguler, dalam arti setahun tiap tahun, tidak hanya masa musim haji, tapi setiap saat KUA siap melayani tentang manasik haji bagi calon jamaah haji khususnya di Kabupaten Purworejo. Oh gitu. Jadi haji yang kayaknya tahun ini akan berubah ya. Iya. Melalui bukan Kemenak. Selama ini ketika Kemenak melayani haji untuk bimbingan manasik dilaksanakan di KUA ya. Iya. Kecuali yang di kabupaten juga ada. Iya. Jadi di wilayahnya masing-masing. Kadang-kadang ada yang gabung beberapa KUA kalau nggak salah ya. Iya. Ya, tapi juga ada yang kalau jamaahnya banyak di kecamatan tersebut maka satu KUA biasanya gitu. Demikian Sobat Mantap, ternyata itu ya KUA itu bukan hanya menangani nikah aja. Selama ini kita berpikirnya sebagian barangkali ya berpikir tentang ternyata KUA ya pokoknya pencatatan, pengawasan tentang nikah, rujuk juga kadang-kadang tidak salah ya. Tetapi ternyata manasik haji, wakaf, zakat, semua itu bisa terlayani oleh kantor urusan agama kecamatan. Karena memang kantor urusan agama kecamatan itu adalah ya kantor Kementerian Agama di level paling bawah. Sehingga di sana semua pelayanan tentang kantor Kementerian Agama boleh dikata bisa melalui KUA. Demikian Sobat Mantap, sebelum kita lanjut barangkali kita break lebih dulu, ada beberapa informasi berikut yang penting untuk kita. Silakan. Zona integritas diri kami, fondasi dan kokoh membangun negeri, melayani dengan sepenuh hati, dengan dedikasi raih prestasi, membangun reformasi birokrasi, untuk kejayaan bagimu negeri. Kemenak Purworejo siap mengabdi, berintegritas itu pasti. Untuk menggapai ridho ilahi, tujuan kami Kemenak Purworejo. Baik Sobat Mantap, kita bertemu kembali dan tadi sudah bincang-bincang dengan Kasih Bimas Islam, beberapa hal sudah dijelaskan. Barangkali masih ada penambahan Pak Kasih, apa saja yang ditangani oleh Bimas Islam? Oke, terima kasih Mbak Yulfa. Ya. Kaitan dengan Bimas Islam, ada yang tidak kalah penting yang selama ini kita tangani, yaitu kaitan dengan musabaqah tilawatil Quran. MTQ. Ya, MTQ. MTQ ada beberapa apa itu? Ada MTQ, STQ, ya. juga ada MTQ pelajar. Oh, begitu. Ya, kita kaitan dengan MTQ, kita bersama dengan lembaga pengajian tilawatil Quran Kabupaten Purworejo atau LPTQ, menangani tentang musabaqah tilawatil Quran umum. Kemudian ada MTQ pelajar. Ya. Ada STQ Sari Tilawatil Quran umum. Nah, 3 kegiatan itu yang ditangani oleh Bimas Islam bersama-sama dengan LPTQ. Kebetulan tahun ini kita ada MTQ tingkat provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Pati bulan November. Kita akan mengirim sekitar 23 kafilah, baik mulai dari cabang tilawah, tahfidz, kaligrafi, bahkan cerdas cermat kaitan dengan tafsir Quran, syarhil Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan mohon doa semuanya bisa berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Amin. Kayaknya selama ini kita juga sering masuk 10 besar ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bukan hanya 10 besar tapi bisa 3 besar.
Ya, mudah-mudahan Kafilah Purworejo nanti bisa membawa nama harum Kabupaten Purworejo. Baik. Selanjutnya nih kita akan membahas tentang moderasi karena memang podcast kita podcast moderasi, Pak Kasih. Nah, kalau di Bimas Islam kaitannya dengan moderasi itu apa saja yang dikembangkan? Dalam kegiatan apa moderasi beragama dikembangkan oleh Bimas Islam? Terima kasih Mbak Yufa. Dengan moderasi beragama memang salah satu fokus juga di Bimas Islam, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten bahkan sampai di KUA. Kita dengan moderasi, kita bareng-bareng dengan teman-teman penyuluh agama Islam yang merupakan garda terdepan dari Kementerian Agama bersama juga dengan penyuluh agama non Muslim. Nah, teman-teman penyuluh di Purworejo kita ada namanya IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau PD IPARI. Nah, disitulah teman-teman penyuluh agama Islam dan non Muslim bersama-sama kaitan dengan pengembangan moderasi beragama. IPARI dipandegani oleh Ibu Zulfah Kirom yang ngeblakas pada saat ini. Beliau inilah yang menjadi ujung kaitan dengan moderasi beragama di Kabupaten Purworejo. Ya. Ada beberapa hal Mbak Yufa yang dilakukan oleh IPARI. Satu yang selama ini sedang bergaung mulai tahun 23-24 kemarin ya. 23 kita mengatakan launching kampung moderasi beragama. Nah, kita Purworejo ada 2 kampung moderasi, yaitu Desa Rendeng Kecamatan Gebang, kemudian Desa Sumawari Kecamatan Kaligesing. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu merupakan program FKUB, yaitu Desa Kerukunan. Ada 3 desa, Desa Rendeng Kecamatan Gebang, Desa Sumawari Kecamatan Kaligesing, dan Desa Kemanukan Kecamatan Bagelen. Tapi untuk yang Kemenang Mbak Yufa, fokusnya kepada kampung moderasi beragama yang satu tadi, Desa Rendeng, kemudian Desa Sumawari Kecamatan Kaligesing, itu moderasi beragama. Kita dampingi ya, dari Bimas dampingi ada beberapa kegiatan yang khusus di 2 desa ini untuk mengembangkan moderasi beragama. Kemudian terkait tadi yang teman-teman penyuluh, mereka berinovasi, katakan yang selama ini dikenal dengan nasi bulina, nasi bulina Bu Yufa. Teman-teman penyuluh, betul. Ya, di situ berinteraksi bersama-sama, berkunjung ke tempat-tempat ibadah atau katakanlah rumah ibadah bagi semua agama yang ada di Kabupaten Purworejo. Ini mulai tahun 2023, tahun 2024 dan sampai itu masih berjalan. Ya, mereka bersama-sama ke sana. Itu yang teman-teman penyuluh pandegani. Jadi begini Sobat Mantap, nasi bulina itu panjangan ya, Bina Moderasi Bersama Umat Lintas Agama. Jadi kita memang ya kebetulan karena tadi sudah disampaikan Pak Kasih, saya yang di situ ikut terlibat, itu kita ke masing-masing rumah ibadah untuk mengenal Pak. Jadi untuk mengenal kegiatan rumah ibadah itu seperti apa. Saya juga baru sekali datang ke kelenteng, saya baru sekali datang ke wihara, dan ternyata setelah kita tahu ya pada dasarnya memang mereka berhak untuk berkembang dan harus kita support karena ternyata mereka punya keyakinan yang mungkin kalau di umat Islam juga sama teguhnya. Dan soal hidayah itu Islam dan tidak kan bukan urusan kita itu Pak. Jadi kita hanya bisa menghormati kepada mereka. Setelah kita tahu ternyata mereka susah untuk misalnya untuk tidak menjalankan ajaran agamanya. Setelah kita tahu ternyata begitu, Jadi mengenal untuk saling menyayangi begitu. Baik Pak Kasih, itu kaitannya dengan moderasi beragama. Nah Pak Kasih, kita bocorin sedikit, ini kebetulan kasih saya soalnya, jadi kita sebenarnya sedang merencanakan satu kegiatan yang bersama-sama dengan umat lintas agama ya. Dan itu adalah kegiatan Bimas Islam, namanya Kemah
moderasi beragama. beragama. No, teman-teman atau sobat-sobat mantap ini ternyata kita mau mengadakan kemah moderasi beragama yang di situ insya Allah akan kita laksanakan di Demaji Eco Park. Masih akan terlaksana sih tanggal 20, 21 ya. Dan yang melaksanakan adalah bukan hanya agama Islam, tetapi juga berbagai agama, termasuk narasumbernya. Gitu ya Pak Kasih. Iya. Nah itulah moderasi beragama di Bimas Islam yang memang betul-betul menjadi konsen dari Bimas Islam. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang ini yang terakhir nih kayaknya Pak Kasih. Bimas Islam yang sudah sedemikian melaksanakan atau memprogramkan moderasi beragama, Pak Kasih punya harapan apa dengan adanya moderasi beragama yang begitu digaungkan di Bimas Islam? Apa yang sebenarnya menjadi harapan dari Pak Kasih Bimas Islam? Terima kasih Mbak Yulfa. Harapan sebetulnya banyak ya, cuma harapan kami, khususnya saya sebagai Kasih Bimas Islam terkait dengan moderasi khususnya peran KUA, juga peran-peran teman penyuluh di lapangan dalam membersamai masyarakat yang heterogen, apalagi ada beberapa desa kelurahan di Kabupaten Purworejo yang masyarakat tidak hanya Muslim tapi ada juga non Muslim. Maka itu perlu mendampingi, membersamai teman-teman penyuluh, penyuluh di wilayah tersebut. Nah, harapannya dengan kehidupan yang heterogen, mereka bisa bersama-sama bareng-bareng dimulai masyarakat yang terkecil, maka Kebhinneka Tunggal Ikaan yang saat ini menjadi semboyan di Indonesia maka akan terjaga dengan baik selama-lamanya. Dan itu melalui menjadi sosok guru. Ya, guru Indonesia. Kalau kebinaan terjaga maka akan kumula NKRI. Bahkan menurut saya piagam Madinah, kehidupan Madinah itu bisa terlaksana di Indonesia dengan kebinekaan tadi. Mungkin di Madinah yang heterogen tidak hanya Islam bisa berjalan, Rasulullah bisa memimpin masyarakat yang campur agamanya, campur kebiasaannya, tidak bisa di Indonesia. Insya Allah dengan kebinekaan piagam Madinah bisa terlaksana di Indonesia. Dan harus kita jaga. Mari kita teman-teman penyuluh juga Kementerian Agama bareng-bareng masyarakat di sekitar menjaga kebinekaan tadi, kemoderasian tadi. Oke, jadi Pak Kasih berharap, ini saya lagi mendengar tadi itu seperti Madinah yang Al-Munawwarah ya, yang bersinar. Nah mudah-mudahan di Indonesia khususnya di Kabupaten Purworejo ini juga bisa kehidupannya itu semakin cemerlang, semakin baik, semakin bersinar seperti Madinah, karena kita bisa menjaga kerukunan melalui kegiatan moderasi beragama. Demikian Sobat Mantap, kita bincang-bincang atau obrol-obrol santai dengan Kasih Bimas Islam tentang pelayanan yang ada, tentang moderasi beragama yang dikembangkan. Mudah-mudahan masyarakat modern, masyarakat yang berkembang tapi tetap rukun dan harmonis kehidupannya itu bisa tercapai. Saya dan narasumber kita Pak Kasih Bimas Islam, Pak Muhammad Basun SHG undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Santi Santi Hom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam, rahayu. Sobat Mantap, sampai bertemu kembali dalam podcast Lantai Surga Kementerian Agama Purworejo selanjutnya. Jangan lupa pantau terus kanal media sosial Kemenag Purworejo. Like, komen, subscribe, ting-ting, dan share ya. Terima kasih. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, kita negeri berlian, ciptakan damai
indah perbedaan. Taat konstitusi dan toleransi, saling menerima dengan semua tradisi, kepalkan tangan dan saling